Enggak, ini cuman dikumpulin di G Drive. Iya, cepat. Boleh kancing. Ini enggak? Di mana kita? Kan kita kok nggak dikasih pertanyaan? Ada kok di grup. Cuma dengerin doang kan? Iya, dengerin. Terus nanti sesi diskusi. Lama nggak? Backgroundnya nggak usah. Aku udah Enggak, begini bentar doang, bentar ya. Bener aja, nanti ada Glenn sama Icet ya. Pembukaan, pemaparan diskusi, sama penutup, udah. Dah. Udah siap belum? Lu mute. Mute. Gue mau. Tolong kumohon. Bisa anjir, kalau misalnya kita berisik berarti lu ngulangin. Iyalah, lu mikir aja. Om Swastiastu, assalamualaikum. Diem nggak? Om Swastiastu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya. Ulang ya. 1, 2, 3. Nah, Gwen. Satu, dua, tiga. Om Swastiastu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya bernama Yundika Rolasi Barani. Saya adalah mahasiswa Universitas Udayana. Di sini saya akan membimbing dan mendampingi Bapak Ibu UMKM untuk mendaftarkan usaha UMKM-nya ini dan menyelesaikan dokumen CPPOB-nya. Tapi sebelum kita menyusun dokumen CPPOB, izinkan saya untuk memaparkan beberapa materi mengenai apa itu CPPOB, bagaimana penyusunannya, apa-apa saja yang dibutuhkan, dan SSOP-nya seperti apa. Saya izin share screen. Baik, sebelumnya apakah sudah terlihat, Ibu? Ya, baik. Izinkan saya untuk memaparkan materi tentang keamanan pangan, CPPOB, dan SSOP. Baik, untuk CPPOB dan SSOP ini, penyusunannya itu diatur oleh beberapa regulasi. Nah, ibu-ibu semua bisa melihat ini adalah regulasi-regulasi yang berlandaskan untuk menyusun dokumen-dokumen CPPOB. Itu ada UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, lalu ada PP nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko, lalu ada Permen Perin dan beberapa Perka BPOM, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama kita akan mengenal CPPOB. Bagaimana sih cara produksi pangan olahan yang baik? Nah, CPPOB itu apa? CPPOB itu merupakan sebuah pedoman yang menjelaskan bagaimana memproduksi pangan agar aman, bermutu, dan layak untuk dikonsumsi dengan cara mengendalikan proses produksi untuk mencegah terjadinya cemaran biologis, kimia, dan benda lain, dan mematikan hidupnya jasad renik patogen. Lalu untuk CPPOB ini sendiri itu berlandaskan hukum dari UU nomor 18 tahun 2012 tentang pangan. Nah, selanjutnya apa sih manfaat dari CPPOB ini? Manfaat dari CPPOB ini yang pertama untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan dan citra dari UMKM ini sendiri. Lalu yang kedua itu adalah meningkatkan kesempatan UMKM untuk memasuki pasar global. Tetapi Bapak Ibu semua tidak akan mendapatkan izin edar BPOM ini dan menyelesaikan dokumen-dokumen CPPOB apabila Bapak Ibu semua tidak komitmen dalam menyelesaikan si CPPOB ini. Sehingga perlu komitmen dari pimpinan atau pemilik UMKM, yaitu ibu-ibu semua, untuk konsisten dalam penerapan CPPOB tersebut. Nah, sebelum menyusun dokumen CPPOB, ibu-ibu semua itu harus mengetahui apa saja sih tingkat resiko atau usaha Bapak Ibu semua itu ada di tingkat resiko yang rendah, tinggi, atau sedang.
Nah, ini adalah produk-produk kategori 1 atau resiko tinggi, itu ada produk-produk yang mengandung ikan, telur, sayur, serealia, ya, atau ingredient susu yang perlu refrigerasi. Lalu ada daging, ikan mentah, dan produk-produk olahan susu. Produk-produk olahan nilai dengan pH 4,6 atau di atasnya yang disterilisasi dalam wadah yang ditutup secara hermetis. Nah, seperti yang saya ketahui, karena ibu-ibu adalah UMKM yogurt, sehingga ibu-ibu semua ada pada produk kategori 1 atau resiko tinggi. Nah, ini adalah produk-produk dengan kategori rendah atau produk asam yang nilai pH-nya itu di bawah 4,6. Seperti itu. Oh maaf, karena ibu-ibu semua ini yogurt, ternyata ibu-ibu ada di produk-produk dengan kategori resiko rendah atau kategori yang ketiga. Nah, bagaimana Bapak Ibu bisa ngecek kategorinya, itu Bapak bisa ngelihat, ibu-ibu semua bisa ngelihat, ada pangan resiko tinggi yang mempunyai pH lebih dari 4,6 dan activity water yang lebih dari 0,85 dan seterusnya. Ibu-ibu semua bisa ngecek melalui tabel berikut ini atau melalui produk-produk yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, selanjutnya dalam menyusun CPPOB itu tentu saja ada ruang lingkup. Yang pertama itu adalah lokasi, bangunan, fasilitas sanitasi, mesin dan peralatan, bahan, pengawasan proses, produk akhir, laboratorium. Nah, laboratorium ini itu tergantung dari produk Bapak Ibu semua. Apakah produk Bapak Ibu ini harus diuji secara laboratorium, tetapi kepemilikan laboratorium ini tidak harus ya ibu-ibu semua, karena balik lagi ini adalah skala UMKM. Jadi kalau misalnya skala UMKM tidak mengharuskan adanya laboratorium. Untuk pengajuan CPPUB ini dalam skala UMKM, ibu-ibu semua itu bisa menyewa laboratorium untuk menguji apakah produk-produk ibu-ibu semua sudah termasuk ke dalam CPPOB yang baik dan benar, seperti itu. Lalu ada karyawan, lalu ada pengemas, label dan keterangan produk, lalu ada penyimpanan, pemeliharaan dan program sanitasi, pengangkutan, dokumentasi dan pencatatan, pelatihan, penarikan produk, dan pelaksanaan pedoman. Nah, selanjutnya setelah Bapak Ibu semua sudah menyusun si CPPUB tersebut, ibu-ibu semua dapat menetapkan SSOP atau Sanitation Standard Operating Procedures. Yang pertama itu mengidentifikasi 8 kunci pokok sanitasi lah. 8 kunci pokok sanitasi ini nantinya akan saya jelaskan lebih lanjut kepada ibu-ibu semua. Selanjutnya adalah membuat prosedur sanitasi masing-masing 8 kunci pokok sanitasi dan mengidentifikasi prosedur sanitasi untuk setiap kelompok kegiatan atau alat pada setiap kunci pokok sanitasi. Nah, selanjutnya ini adalah identifikasi 8 kunci persyaratan sanitasi. Yang pertama itu adalah keamanan air, yang kedua adalah kondisi dan kebersihan permukaan yang kontak dengan bahan pangan, yang ketiga ada pencegahan kontaminasi silang, yang keempat ada menjaga fasilitas pencuci tangan, sanitasi dan toilet, yang kelima ada proteksi dari bahan-bahan kontaminan, yang keenam ada pelabelan, penyimpanan, penggunaan bahan berbahaya yang benar, yang ketujuh ada pengawasan kondisi kesehatan personil, dan yang ke-8 menghilangkan hama dari unit pengolahan. Dari identifikasi ini nantinya harus ibu-ibu semua bahas satu persatu, harus Ibu bahas bagaimana cara mengatasi atau cara tindakan-tindakan yang akan ibu-ibu semua lakukan jika terjadi kontaminan, misalkan terjadi kontaminan terhadap keamanan air. Nah, ibu-ibu semua pada kolom SSOP nantinya harus mencari tahu bagaimana cara untuk mengatasi kontaminan si keamanan air tersebut, seperti itu. Jadi, nanti dari SSOP ini bisa dilanjut untuk ke pengumpulan data-data dan nantinya ibu-ibu akan mendapatkan si izin edar dari BPOM tersebut, seperti itu. Mungkin sekian dari pemaparan materi saya. Apabila ibu-ibu ada yang masih kebingungan dan ingin bertanya, saya persilakan. Baik, Ibu, saya boleh izin bertanya. Jadi sebenarnya saya izin bertanya tentang sebenarnya apa sih pemicu terjadinya kontaminasi silang? Terus juga menurut Ibu gimana sih caranya kita untuk mengatasinya gitu, Ibu?
Baik, mungkin saya langsung menjawab pertanyaan dari Ibu. Mohon maaf, Ibu namanya siapa ya, Bu? Saya Ibu Rea, Ibu. Oke, Ibu Rea, saya izin menjawab pertanyaannya. Pertanyaannya kurang lebih pemicu utama terjadinya kontaminasi silang dan bagaimana solusinya ya, Bu. Jadi yang menjadi pemicu utama adanya kontaminasi silang itu ada pada hasil produk pangan, yaitu ada pada layout proses produksi yang tidak sesuai dengan regulasi, Bu. Jadi tempat proses produksi itu tidak boleh dilalui secara bersilangan oleh pekerja atau karyawan. Nah, tempat produksi itu tidak harus dilalui secara linear, Ibu, atau satu arah. Maka lokasi tempat proses produksi itu harus dirancang sedemikian rupa untuk membentuk S shape atau circular shape atau lurus. Yang penting pekerja itu tidak berlalu lalang secara cross dan tidak terjadi kontaminasi silang. Seperti itu, Ibu. Baik, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Oke, mungkin saya mau tanya, boleh ya satu pertanyaan? Saya dengan Ibu Dia, ingin bertanya, kan saya sebenarnya, maaf, saya kan memiliki usaha pembuatan yogurt. Nah, sanitasi apa yang paling signifikan yang harus saya tekankan dalam proses pengolahannya? Baik, Ibu Dia, Terima kasih. mungkin saya izin untuk menjawab. Yang utama adalah sanitasi karyawan, Ibu. Jadi seperti yang sudah kita tahu, yogurt itu kan merupakan pangan olahan yang sangat sensitif terhadap cemaran mikroba. Jadi sanitasi karyawan sebelum masuk ke ruangan produksi itu haruslah sangat ketat. Pakaian yang digunakan oleh karyawan juga harus diperhatikan, seperti menggunakan hair cap, masker, dan juga sarung tangan dan sebagainya. Lalu yang kedua itu ada sterilisasi bahan dan peralatan yang digunakan. Bahan-bahan yang akan digunakan untuk pembuatan yogurt itu harus disterilisasi secara benar agar nantinya produk yang dihasilkan tidak mengandung cemaran mikroba. Hal ini juga nantinya harus ibu-ibu semua uji kembali di lab untuk memastikan mikroba yang ada pada yogurt tidak melebihi batas yang sudah ditetapkan. Selain itu, alat peralatan yang digunakan itu juga harus disterilisasi secara benar. Semisal workbench yang ada pada ruang produksi itu juga harus disanitasi secara baik. Workbench yang digunakan untuk proses produksi dan pengemasan itu harus disesuaikan dengan regulasi yang ada, yaitu meja yang harus berbahan stainless. Jika menggunakan meja kayu itu kan akan mudah lapuk dan dapat mencemari produk pangan yang dihasilkan. Jadi tidak diperbolehkan menggunakan peralatan yang berbahan dasar kayu seperti itu. Mungkin apakah ada lagi yang ingin bertanya dari ibu-ibu? Izin bertanya, Iya, silakan, Bu. pada 8 kunci persyaratan sanitasi tadi itu ada identifikasi keamanan air. Itu identifikasi seperti apa yang dibutuhkan buat keamanan air ya? Terima kasih. Baik, saya izin menjawab. Untuk identifikasi ini itu dapat berupa keamanan air yang digunakan untuk proses produksi dan keamanan air yang digunakan sebagai pembersihan produk pangan, Ibu. Jadi air yang digunakan dalam proses produksi itu tidak boleh menggunakan air mentah, harus menggunakan air matang untuk mencegah terjadinya kontaminasi silang. Selain itu, proses sanitasi bahan yang menggunakan air itu juga harus dicek secara berkala, karena melalui saluran drainase itu dapat menimbulkan kontaminasi oleh hama, maka hama dapat mengontaminasi bahan yang nantinya akan diolah, seperti itu, Ibu. Baik, apakah ada yang ingin bertanya atau sudah jelas terhadap pemaparan materinya? Dari saya sudah cukup sih. Baik, karena dari saya juga sudah cukup terhadap pemaparan materinya, dan materi ini nantinya bisa saya share kepada ibu-ibu semua untuk diulas kembali apa-apa saja yang diperlukan dalam penyusunan dokumen-dokumen CPPOB. Apabila ibu nanti
semisal ingin bertanya lebih lanjut, ibu-ibu semua dapat bertanya melalui personal chat kepada saya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, sekian pemaparan materinya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih, selamat sore ibu-ibu semua. Baik, terima kasih. Terima kasih. Nih.